Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 96. Lu Fenghua ketakutan. Dia berpikir dengan sangat jelas bahwa apakah itu Alfred atau Zhang Chuxue. Zhang Chang'an adalah yang terlemah. Jadi selama dia membunuh ini, pada akhirnya putrinya akan baik-baik saja. Alfred dan Zhang Chuxue terdiam beberapa saat. Namun, Ye Yan tersenyum. Bukankah penerus kakek Zhang sudah mengambil keputusan mengenai masalah ini? Dia dengan tajam berkata kepada kepala pelayan tua itu, "Baru saja. Alfred, bukankah kamu baru saja meletakkan surat hukuman di atas meja di luar?" Alfred tertegun sejenak dan kemudian mengerti maksud Ye Yan. Segera, dia kembali dengan membawa dokumen tambahan di tangannya. Ada senyuman yang tak terlihat di wajah pengurus rumah tangga tua itu. Tuan muda sebenarnya sudah memikirkan langkah ini. Dia benar-benar layak menjadi penerus tuan lamanya. Dia menyerahkan dokumen itu kepada Lu Fenghua. Lihat sendiri. Lu Fenghua mengambilnya dengan ekspresi terkejut dan membuka tas dokumennya. Sebelum membaca 2 baris, dia berteriak, "Apa? Kamu ingin mengurangi biaya hidup keluarga kita?" "Tidak," Zhan Tianming dan Zhan Rou berteriak hampir bersamaan. "Bagi mereka, tidak membayar uang berarti membunuh mereka. Apa yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah mengakuinya. Di mana pewaris tersembunyi itu? Biarkan dia datang menemuiku." Lu Fenghua meraung. "Tuan muda tidak akan menemuimu," jawab Alfred mantap, tak tergerak. Sambil berbicara, dia dengan terampil menarik kembali dokumen itu dari tangan Lu Fenghua. Lu Fenghua sedang berpikir untuk merobek dokumen itu, tetapi tangannya kosong. Tentu saja dia tidak berani mengambilnya dari pengurus rumah tangga tua itu, jadi matanya merah. Mengurangi biaya hidup bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. "Aku tidak percaya. Kamu pasti memalsukannya. Ini segelnya yang diturunkan oleh tuannya kepada ahli warisnya. Tidak bisa dipalsukan," jawab Alfred dengan tenang. Lu Fenghua menatapnya beberapa saat. Lalu tiba-tiba dia berbaring di tanah, berguling-guling dan menangis. "Tidak, tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Apakah kamu layak menjadi saudara iparku?" Ketiga anggota keluarga ini memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka semua turun ke tanah dengan rapi dan mulai berguling-guling. Ruangan itu langsung dipenuhi dengan suara seperti serigala yang melolong. Alfred dan Zhang Chuxue juga pusing memikirkan hal ini. Keluarga ini seharusnya dianggap kelas atas. Tapi entah kenapa mereka selalu bertingkah seperti bajingan. Ye Yan menghela nafas. "Saya mendengar bahwa ahli waris awalnya ingin mempublikasikan perilaku Zhan Rou dan memberitahu seluruh kelas atas Inggris. Tuan Alfred lah yang membujuknya untuk mengubahnya menjadi hukuman ini. Kalau tidak setuju, lupakan saja dan ikuti saja pendapat awal ahli waris." Tangisan Lu Fenghua tiba-tiba berhenti. Jika benar-benar diumumkan, mereka akan sangat malu. Di kelas atas Inggris, Anda bisa menjadi kuat tetapi tidak kompeten, atau Anda bisa menjadi tidak kompeten dan keren, tetapi satu-satunya hal adalah Anda tidak boleh melakukan hal yang memalukan. Jika tidak, Anda akan dikucilkan oleh semua orang, dan tidak ada yang peduli pada Anda. Bagi Lu Fenghua, itu adalah mimpi buruk. Jika pengurus rumah tangga tua atau Zhang Chuxue mengatakan ini, dia tidak akan khawatir. Selama mendiang saudara iparnya pindah, mereka berdua pada akhirnya akan berkompromi. Tapi orang yang membuat keputusan adalah yang disebut pewaris. Lu Fenghua ketakutan. Bagaimana jika pria itu adalah orang yang berdarah dingin? Kalau begitu, dia ragu-ragu dan berkata ragu-ragu, "Kalau tidak, kamu mengira itu kesalahan Xiaoru, jadi kurangi saja biaya hidupnya sendiri." Sebelum Lu Fenghua selesai berbicara, Zhan Rou melompat dari tanah. "Bu, apa yang kamu bicarakan?" "Diam, itu semua kebodohanmu sendiri.
apakah kamu menyeret seluruh keluarga ke dalam kemalangan? Zhang Tianming juga bangkit dan berkata dengan percaya diri. Kamu, Zhan Rou tersipu karena marah, menunjuk ke arah orang tuanya, dan akhirnya bergegas keluar dengan wajah tertutup. Aku benci kamu. Lu Fenghua dan istrinya tidak repot-repot mengejar putri mereka, tetapi memandang pengurus rumah tangga tua itu dengan datar. Baiklah, Alfred, mohon perantaraan kami. Pengurus rumah tangga tua itu memandang mereka dengan suasana hati yang sangat baik, tetapi wajahnya masih sangat tenang. Saya akan mencoba yang terbaik. Lu Fenghua dan Zhan Tianming tersenyum genit. Melihat tidak ada manfaat tambahan, mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Setelah mereka pergi, Zhang Chuxue akhirnya tidak bisa menahan tawa. Melihat sikap anjing makan anjing mereka, sungguh membuat frustrasi. Meski Alfred menaati tugasnya sebagai kepala pelayan dan tidak menunjukkannya, ekspresi wajahnya jelas sangat bahagia. Dengan cara ini, Anda bisa menyalahkan pewaris atas apapun di masa depan, yang akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Ye Yan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Pengurus rumah tangga tua itu membungkuk sedikit. Ye Yan mengangguk. Itu saja, pihak Inggris akan diserahkan padamu. Mengenai kebencian kakek kedua, saya akan mulai dengan komunitas pengobatan tradisional Tiongkok dan melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu. Setelah menjelaskan masalahnya, Ye Yan meninggalkan kediaman Zhang. Kamar Zhang Chuxue menjadi sunyi untuk beberapa saat. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Kata Alfred tiba-tiba. Zhang Chuxue melihat keluar jendela, dengan sentuhan tekad di wajahnya yang kurus dan cantik. Ya, Bandara Tangling, setelah sebulan, Ye Yan akhirnya kembali ke Tiongkok. Begitu saya turun dari pesawat, saya melihat tanda penjemputan Xie dari kejauhan. Tuan Xie, Anda kembali, Xiao Jing, sungguh kerja keras untuk mencapai kerja sama kali ini. Ketika semuanya kembali normal, jangan lupakan sanak saudara kita. Sekelompok eksekutif senior Xie dan kerabat keluarga Xie berkumpul dan bertanya dengan sangat antusias. Xie Kaidong tampak tidak senang di sampingnya. Dulu, orang-orang ini selalu mengelilinginya. Dia mendengus dingin, masuk ke dalam mobil untuk menjemputnya, dan pergi. Adapun Ye Yan di samping, mereka secara otomatis mengabaikannya, dan bahkan tidak ada yang melihatnya. Minggir, biarkan aku pergi dulu. Qin Fanglan menerobos kerumunan dan mendatangi Xie Jing. Bu, kenapa kamu ada di sini? Xie Jing tertegun. Dia belum pernah datang menjemputnya sebelumnya ketika dia melakukan perjalanan bisnis. Qin Fanglan berkata tanpa basa-basi, seperti yang saya katakan, Anda adalah putri saya. Kalimat berikutnya mengungkapkan tujuannya. Lagi pula, kamu telah menghasilkan begitu banyak uang untuk keluarga kami. Tentu saja aku harus datang menjemputmu. Xie Jing sangat mengenal ibunya, dan dia tahu begitu dia mendengar bahwa Qin Fanglan ada di sini untuk menjemputnya, dia ada di sini hanya untuk pamer. Benar saja, setelah Qin Fanglan selesai berbicara, kerabat dan eksekutif di sekitarnya mulai menyanjungnya lagi. Qin Fanglan memiliki ekspresi bangga di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Xie Jing sedikit kesal, meraih ibunya, dan berbisik, Bu, ini hampir selesai. Ada apa? Sudah bertahun-tahun berlalu, dan akhirnya aku bersenang-senang, tapi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bab 97 Chen Tianya terluka parah. Qin Fanglan sangat menyukai perasaan menjadi pusat dari semua orang. Xie Jing merasa sangat malu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap ibunya. Xie Jingku seperti ini, dia selalu mengutamakan pekerjaan, Qin Fanglan berkata dengan bangga kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, berat badanku turun. Orang-orang di sekitarku juga memegangnya.
Qin Fanglan melihat sekeliling dan kebetulan melihat Ye Yan di sebelahnya. Wajahnya menjadi gelap dan dia memarahi tanpa ampun. Sampah, apa pekerjaanmu di Inggris? Apa kamu tidak tahu cara melayani Xiao Jing dengan baik? Menurutku kamu tidak bisa mencapai apapun, tapi kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana caraku menjaga Xie Jing? Lalu kenapa kamu tidak bertanya sendiri pada Xie Jing? Ye Yan meliriknya dan berkata dengan tenang. Qin Fanglan merasa seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya dan menunjuk ke wajahnya. Apakah Anda berani membalasnya? Kamu pecundang, sudahkah kamu memberontak melawanku? Kamu masih menghabiskan uang keluarga kami untuk pergi keluar dan bersenang-senang, kamu tidak tahu malu. Ye Yan masih terlihat tenang, Xie Jing tidak memberitahumu, uangku sendiri yang masuk ke Inggris. Qin Fanglan menghela nafas, hal yang tidak tahu malu, siapa yang tidak tahu bahwa uangmu diberikan kepadamu oleh Xiao Jing. Kepala Xie Jing sakit, dan dia berkata kepada Ye Yan, bisakah kamu berhenti bicara balik, apakah kamu merasa terganggu? Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fanglan lagi, saya harus pergi ke perusahaan, jadi saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan menuju mobilnya. Hei, Xiao Jing, kamu mau kemana? Qin Fanglan belum cukup bicara. Mempermalukan Ye Yan di depan umum adalah langkah pertamanya dalam mengusir Ye Yan dari keluarga Xie. Namun, Xie Jing sama sekali tidak mau bekerja sama dengannya. Jadi dia harus memaksakan senyum dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Dia selalu seperti ini. Hanya memikirkan pekerjaan. Lalu dia menatap Ye Yan dengan dingin dan mengejar Xie Jing. Saat mereka berjalan keluar dari gerbang bandara, seseorang tiba-tiba menghentikan mereka. Apakah kamu Ye Yan? Semua orang tercengang dan tidak bisa tidak melihat ke belakang. Pembicaranya adalah seorang pria paruh baya jangkung dengan sedikit kecemasan di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Minggir. Setelah mendengar bahwa dia sedang mencari Ye Yan, Qin Fanglan segera berkata tanpa ekspresi yang baik. Namun, pupil mata Ye Yan sedikit mengecil. Dia mengenal pria paruh baya ini. Itu adalah ayah Chen Tianya, Chen Jiangwo. Mengapa Paman Chen ada di sini? Atau pergi saja ke bandara untuk menemuiku? Ye Yan punya firasat buruk di hatinya dan segera melangkah maju dan berkata, saya Ye Yan. Wajah Chen Jiangwo hanya menjadi lega sesaat, dan dia berkata dengan nada mendesak. Tianya terluka parah, dia bilang kamu akan kembali ke China hari ini, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Wajah Ye Yan langsung menjadi gelap, dan dia berkata tanpa sepatah kata pun yang tidak masuk akal, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Pada saat ini, Qin Fanglan bereaksi dan berteriak dengan tajam. Berhenti, apakah aku mengizinkanmu pergi? Apa kamu tidak tahu siapa dirimu? Ye Yan memandangnya dengan dingin. Aku punya sesuatu yang mendesak. Qin Fanglan tersenyum dengan jijik. Bagaimana mungkin seorang pecundang yang tidak mencapai apapun bisa memiliki urusan yang serius? Ye Yan tahu bahwa dia tidak mau bertukar pikiran dengannya, jadi dia tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia menatap langsung ke arah Xie Jing dan berkata, sesuatu terjadi pada temanku. Aku ingin pergi melihatnya. Xie Jing berkata dengan dingin, apakah kamu akan memamerkan apa yang disebut keterampilan medismu lagi? Begitu Chen Jiangwo mengucapkan kata terluka tadi, dia langsung memikirkan hal ini. Ye Yan sedikit mengernyit, tapi sebelum dia dapat berbicara, Xie Jing berkata kepada Chen Jiangwo tanpa basa-basi. Tuan, tidak masalah apakah Anda ingin disembuhkan atau terluka, Anda harus pergi ke rumah sakit. Chen Jiangwo menunjukkan ekspresi pahit, tidak ada gunanya pergi ke rumah sakit, dokter tidak dapat menyembuhkannya. Karena rumah sakit tidak ada gunanya, kamu tidak boleh datang kepadanya.
Seseorang memberitahuku bahwa jika kamu ingin menyelamatkan anakku, kamu harus datang ke Tuan Ye. Meskipun aku tidak tahu kenapa, aku tetap memintanya untuk ikut denganku. Chen Jiangwo merasa cemas dan nadanya perlahan menjadi lebih keras. Baiklah, Ye Yan menyela mereka berdua. Chen Jiangwo lahir di militer dan memiliki kepribadian yang berapi-api. Sedangkan Xie Jing juga orang yang sangat keras kepala. Aku hanya akan melihat-lihat, aku tidak akan melakukan apapun yang aku tidak yakin, dia berkata pada Xie Jing. Kemudian, dia menoleh ke arah Chen Jiangwo dan memberi isyarat, ayo pergi, Tuan Chen. Chen Jiangwo tidak ingin membuang waktu sedetik pun, berbalik dan membawanya menuju mobilnya. Jika kamu mendapat masalah, aku tidak akan mempedulikanmu, Xie Jing berkata dengan nada yang lebih serius. Ye Yan berhenti sejenak dan menghela napas dalam hati. Jangan khawatir, jika ada masalah, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Setelah itu, dia mengikuti Chen Jiangwo dan pergi. Xie Jing sangat marah hingga dia mengepalkan tangannya. Qin Fanglan mengambil kesempatan itu untuk berkata dari samping. Mengapa kamu tidak segera menceraikannya jika dia memang sampah? Xiao Jing, lihat dia. Bukan saja dia pecundang sekarang, tapi dia juga berani menentangmu. Bagaimana dia masih bisa melakukannya di masa depan? Begitu dia menyebutkan ini, Xie Jing merasa lebih kesal. Saya tidak ingin membicarakan hal ini sekarang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Hanya Qin Fanglan dan keluarga Xie yang tersisa menyaksikan kegembiraan itu. Qin Fanglan melihat ke arah Ye Yan pergi dengan mata dingin, mengertakkan gigi. Sampah ini, aku harus mengusirnya keluar rumah secepatnya. Paman Chen, bagaimana kabar Tianya sekarang? Di dalam mobil, Ye Yan bertanya. Chen Jiangwo berkata dengan nada rendah. Saya koma. Ketika saya pergi ke rumah sakit, mereka mengatakan cederanya terlalu serius dan mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ye Yan merasa agak berat. Tuan Ye, apakah Anda kenal seorang dokter yang brilian? Chen Jiangwo mau tidak mau bertanya dengan ragu-ragu. Ia mengetahui bahwa beberapa dokter dengan keterampilan medis yang sangat baik tidak berpraktik di rumah sakit dan biasanya perlu diperkenalkan. Apakah orang yang memintanya untuk datang menemui Ye Yan melihatnya dengan benar? Ye Yan tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut, hanya berkata, lupakan saja, Paman Chen, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Tianya. Chen Jiangwo menghela nafas berat, dengan secercah harapan di hatinya. Kalau begitu, apakah kamu ingin menghubungi sekarang? Tidak perlu, dokter akan datang dengan sendirinya saat aku tiba. Chen Jiangwo sedikit bingung, tapi sulit untuk bertanya lebih jauh. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Tuan Chen, putra Anda dalam kondisi kritis, cepat kembali. Ekspresi Chen Jiangwo tiba-tiba berubah. Di unit perawatan intensif rumah sakit pertama Dongling, Chen Tianya terbaring di sini. Beberapa dokter dan perawat di sekitarnya sibuk menyuntikkan epinefrin. Ye Yan dan Chen Jiangwo tiba secepat mungkin, tepat pada waktunya untuk melihat seorang lelaki tua berjas putih berjalan mendekat. Sun Yuansun, direktur rumah sakit pertama Dongling. Dia dan Tang Bao Guo dikenal sebagai saudara kembar dalam komunitas medis di Dongling. Mereka telah mengobati penyakit dan menyelamatkan banyak nyawa sepanjang hidup mereka. Nama kedua lelaki tua ini dikenal di seluruh Laut Cina Timur, dan mereka sangat dihormati dan dicintai. Meskipun Chen Tianya bukanlah anak dari orang yang berkuasa, dia tetap berperang secara pribadi dan menyelamatkannya dari kematian beberapa kali. Din Sun, bagaimana kabar anakku? Chen Jiangwo bertanya dengan cemas. Seolah ingin memberinya jawaban, elektrokardiogram berbunyi bip dan berubah menjadi garis lurus. Nak, Chen Jiangwo,
pria setinggi 7 kaki, langsung memerah. Defibrilator, Sun Yuansun tidak mau repot-repot berbicara dengannya dan segera melangkah maju untuk mengambil alih. Saat menggunakan alat pacu jantung untuk menyelamatkan Chen Tianya, dia dengan cepat memerintahkan suntikan berbagai dosis obat. Bab 98 diselamatkan. Bidang keahlian Sun Yuansun adalah pengobatan barat. Tapi sekarang, dia berharap Tang Baoguo ada di sini, selama dia bisa menyelamatkan orang. Tubuh Chen Tianya memantul ke atas di bawah aksi defibrilator, tetapi tidak ada perubahan pada elektrokardiogram. Sun Yuansun tampak serius saat dia secara pribadi menyiapkan ramuan dan menyuntikkannya ke dalam hati Chen Tianya. Sayangnya masih belum ada respon, ibarat batu yang tenggelam ke laut. Orang tua itu menunjukkan ekspresi sedih di matanya dan menghela nafas panjang. Tidak ada cara untuk menyelamatkan hari ini, ketika para dokter di sekitarnya melihat bahwa Sun Yuansun pun telah menyerah. Mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan. Tidak, tubuh Chen Jiangwo bergoyang dan penglihatannya menjadi hitam. Namun, Ye Yan belum menyerah. Minggir, dalam keputusasaannya, dia tidak terlalu peduli. Dia menerobos kerumunan dan bergegas ke Chen Tianya. Dia mengeluarkan jarum untuk mendisinfeksi secepat mungkin dan menusukkannya ke jantungnya. Sun Yuansun di samping tidak punya waktu untuk menghentikannya dan menjadi marah saat melihat tindakan Ye Yan. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang itu sudah mati. Mengapa kamu ingin melukai tubuhnya jika kamu memiliki kebencian yang mendalam? Lepaskan aku, cepat, orang tua itu memarahi dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Yan. Bagi Ye Yan, detak jantung Chen Tianya baru saja berhenti kurang dari 3 menit, dan dia harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkannya. Begitu lengannya bergetar, Sun Yuansun merasakan telapak tangannya mati rasa, dan tanpa sadar melepaskannya, terhuyung mundur 2 langkah. Ye Yan memanfaatkan kesempatan ini dan memasukkan jarum satu demi satu. 13 jarum melawan Yuan, mengambil titik Tanzong sebagai pusatnya. Jukwei, Shenzang, Tiantu, Del, ditusuk satu persatu. Pada saat yang sama, energi internal mengalir ke tubuh Chen Tianya bersama dengan jarum filiform. Saat dia menjatuhkan jarumnya, pembuluh darah hijau muncul di kulit Chen Tianya, seolah-olah kekuatan hidup mengalir ke tubuhnya. Sentuhan warna kemerahan terlihat secara kasat mata di wajah yang sudah memutih itu. Di sana, Sun Yuansun baru saja berdiri teguh, wajahnya penuh amarah, dan hendak membiarkan seseorang menarik Ye Yan pergi, tapi dia tertegun saat melihat pemandangan ini. Dia adalah ahli pengobatan barat, jadi dia secara alami sangat akrab dalam mengamati tanda-tanda fisik pasien. Situasi Chen Tianya jelas merupakan tanda bahwa darahnya sudah mulai beredar. Bagaimana mungkin, kembali dari kematian, dokter tua itu tertegun karena shock, tetapi orang lain di sekitarnya tidak tahu kenapa dan tidak tahan lagi. Orang macam apa ini? Pasiennya sudah meninggal, tapi dia masih menusuknya dengan jarum. Sungguh memilukan, kebencian macam apa yang kamu miliki? Dan kamu benar-benar berani menyerang Din Sun, seret dia keluar dan panggil polisi. Mereka tidak melihat perubahan pada tubuh Chen Tianya. Mereka hanya melihat Ye Yan membuang Sun Yuansun, dan mereka semua berteriak dengan marah. Ye Yan, apa yang kamu lakukan? Suara Xie Jing datang dari pintu. Dia meninggalkan Qin Fanglan di tengah jalan dan mengubah rutenya. Tapi siapa tahu dia masih selangkah terlambat. Keluarga Wen masih belum tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya, tapi Ye Yan kembali pergi merawat orang secara acak tanpa penyesalan. Kapan pria ini akan tenang dan mulai berbisnis? Pada saat ini, staf medis di sekitarnya bergegas mendekat sambil melipat tangan dan ingin memberi pelajaran pada Ye Yan. Paman Chen, percayalah. Aku bisa menyelamatkan Tianya, Ye Yan berteriak tanpa menoleh ke belakang.
5 menit, aku hanya butuh 5 menit, Tianya bisa hidup kembali. Dia sudah seperti ini, dan segalanya tidak akan menjadi lebih buruk lagi, bukan? Tubuh Chen Jiangwo terguncang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dokter yang dibicarakan Ye Yan sebelumnya mungkin adalah dirinya sendiri. Jika di lain waktu, Chen Jiangwo tidak akan pernah percaya bahwa Ye Yan, di usia yang begitu muda, bisa memiliki keterampilan medis yang begitu canggih. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak lagi terlalu peduli. Bahkan jika itu adalah harapan yang mustahil, dia akan meraihnya. Chen Jiangwo menegakkan tubuhnya yang tinggi dan berdiri di depan staf medis. Lagi pula kamu tidak bisa menyelamatkannya, jadi biarkan dia mencobanya. Dia pernah berada di medan perang, dan setelah pensiun dari militer, dia menjalankan perusahaan keamanan. Kali ini, auranya diaktifkan sepenuhnya, dan dia segera menekan yang lain. Tuan Chen, anak Anda sudah. Mengapa Anda harus membiarkan orang lain mengacaukan tubuhnya lagi? Ya, kami tahu kamu sedih, tapi kamu tidak boleh kehilangan akal sehatmu. Staf medis di sekitarnya mendesaknya dengan cemas. Mereka telah melihat terlalu banyak orang yang terlalu sedih dan bertindak tidak rasional karena kematian orang yang mereka cintai. Jadi mereka hanya berasumsi bahwa Chen Jiangwo terlalu sedih. Semakin banyak orang yang dengan marah menuduh Ye Yan dan ingin maju dan memukulnya. Xie Jing melihat semua orang menjadi kacau karena Ye Yan, dan menutup matanya karena kelelahan dan putus asa. Dia tidak habis pikir kenapa Ye Yan bisa memanfaatkan perasaan seorang ayah agar bisa menjadi pusat perhatian. Bukankah hati nuraninya akan terganggu saat sekelompok orang terjerat? Sun Yuansun tidak berkata apa-apa dan menatap langsung ke arah Ye Yan. Rute akupuntur ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan informasi yang dikirimkan Tang Baoguo kepadanya. 13 jarum melawan Yuan, Sun Yuansun membandingkannya dan memastikan bahwa dia benar. Itu adalah teknik akupuntur yang telah lama hilang. Tang Baoguo membutuhkan sebagian besar hidupnya untuk memulihkan sebagian darinya. Namun teman lama saya pernah berkata bahwa rangkaian keterampilan akupuntur ini sangat tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan kembali. Apa identitas pemuda yang tiba-tiba muncul ini? Semuanya diam, Sun Yuansun berteriak dengan suara yang dalam tanpa terlalu banyak berpikir. Dengan otoritasnya, meskipun orang lain penuh keraguan, mereka segera berhenti membuat keributan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba, garis lurus pada elektrokardiograf melonjak. Kemudian, frekuensinya menjadi semakin cepat. Meski tidak bisa mencapai kecepatan normal, itu mewakili perbedaan antara hidup dan mati. Hidup, ya Tuhan, benar-benar hidup. Staf medis di sekitarnya semua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati. Dahi Ye Yan sudah dipenuhi keringat. Dia menggunakan nafas terakhirnya untuk menyuntikkan suntikan terakhir, lalu bergoyang. Jangan lihat ini, datang dan ambil alih. Sun Yuansun menatapnya dalam-dalam, tidak repot-repot bertanya lagi, dan segera melangkah maju untuk memulai operasi penyelamatan rutin. Xie Jing menyaksikan adegan ini tanpa berkata-kata dan menghela nafas lega. Ini kedua kalinya dia menyaksikan Ye Yan menyelamatkan orang. Mau tidak mau dia merasa sedikit terguncang. Mungkinkah dia benar-benar mempunyai keterampilan medis? Haruskah kita ngobrol baik dengannya? Tapi mustahil baginya, yang terbiasa kuat, untuk tunduk pada Ye Yan. HMPH, upaya penyelamatan Din Sun sebelumnya pasti membuahkan hasil. Xie Jing berkata dengan wajah cantik, Din Sun selalu berhati lembut, mungkin karena dia masih muda dan tidak tega mengeksposnya. Jika Ye Yan benar-benar mampu, mengapa dia harus menderita penghinaan selama bertahun-tahun di keluarganya sendiri? Biarkan diri Anda menjadi bahan tertawaan orang lain lagi dan lagi.
Memikirkan hal ini, dia memperkuat penilaiannya. Setelah meninggalkan Chen Tianya ke Sun Yuansun dan yang lainnya untuk menjaganya, Ye Yan keluar dari kerumunan dan datang ke koridor. Tangannya sedikit gemetar. Jika dia tidak bisa menyelamatkan orang itu, dia tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Bab 99 Sikap Bang Baofeng. Ye Yan sangat senang. Jika dia tidak secara tak terduga memperoleh kekuatan di Inggris dan mempelajari 13 jarum melawan dinasti Yuan, Chen Tianya akan mendapat masalah kali ini. Faktanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk hidup kembali. Chen Tianya baru saja memalsukan kematiannya, sehingga dia bisa diselamatkan. Jika cuacanya sangat dingin, maka saya khawatir dia hanya dapat menemukan keberadaan yang memungkinkan dia untuk menghidupkan kembali tubuhnya. Energi dan kekuatan fisik Ye Yan telah mencapai titik terendah, dan energi batinnya telah habis. Dia tidak pernah selelah ini sejak dia menerima ingatan yang diwariskan. Namun, Anda hanya perlu istirahat sebentar untuk memulihkan sebagian energi batin, dan energi serta semangat Anda secara alami akan terisi kembali dengan cepat. Dia berjalan ke arah Xie Jing dan hendak mengatakan sesuatu ketika Chen Jiangwo datang. Tuan Ye, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Jika Anda dapat membantu saya di masa depan, tanyakan saja. Mata pria paruh baya setinggi 7 kaki itu merah, dan dia akan berlutut di depan Ye Yan begitu dia pendek. Ye Yan menghentikannya, cuma bercanda, ini ayah kakakku, aku tidak sanggup menerima hadiah sebesar itu. Tianya dan aku berteman, melakukan hal ini adalah hal yang benar. Paman Chen, tolong jangan terlalu sopan. Chen Jiangwo menolak untuk sementara waktu dan terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa berjuang di bawah tangan Ye Yan. Dia adalah seorang prajurit, dan bahkan beberapa pria dewasa mungkin tidak dapat menahannya. Dilihat dari penampilan Ye Yan, dia cantik dan tampan, tapi sebenarnya dia begitu kuat. Xie Jing tidak tahan lagi, jadi dia berjalan mendekat dan memaksakan senyum pada Chen Jiangwo. Tuan Chen, jika tidak terjadi apa-apa, kami akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia meraih lengan Ye Yan dan berjalan keluar. Chen Jiangwo membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa menghentikan perselingkuhan pasangan itu, jadi dia hanya bisa membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya berulang kali. Xie Jing mempercepat langkahnya. Ye Yan tidak punya pilihan selain mengikutinya dengan kekuatannya. Begitu kedua orang itu pergi, Sun Yuansun buru-buru keluar dari unit perawatan intensif. Di mana pemuda itu tadi? Din Sun, dia telah pergi, jawab Chen Jiangwo cepat. Sun Yuansun menghentakkan kakinya, tapi dia masih selangkah lebih lambat. Dia melangkah ke samping dan menelepon. Tang Tua, kamu tidak boleh percaya dengan apa yang kulihat hari ini. Di dalam mobil, Xie Jing tetap memasang wajah datar dan tidak berkata apa-apa. Mengapa kamu ada di sini? Ye Yan bertanya. Xie Jing tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi dingin. Aku kebetulan sedang dalam perjalanan, jadi aku datang untuk melihat agar kamu tidak membuatku lebih banyak masalah. Tapi Ye Yan ingat dengan jelas bahwa jalan menuju perusahaan Xie ada di arah lain. Tapi dia tidak bodoh dan tidak mengatakan ini dengan lantang. Saat ini, ponsel Xie Jing berdering, dia dengan santai mengkliknya. Xie Jing, ada yang salah dengan pinjaman perusahaan. Anda harus menemui Presiden Qiu untuk menyelesaikan masalah ini. Suara Nyonya Xie yang tua namun mendominasi terdengar, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Xie Jing sedikit terkejut. Bukankah Xie Kaidong yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut? Bahkan jika dia dipecat sekarang, seharusnya paman keduanya yang akan mengambil alih pekerjaannya. Ini adalah pengaturan awal wanita tua itu untuk membatasi kekuasaannya. Namun, Nyonya Xie berkata dengan dingin,
Andalah yang bertanggung jawab atas kerjasama ini. Tentu saja Anda harus menyelesaikan masalah ini. Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin bertanggung jawab atas hal ini lagi? Sudah ada nada ancaman dalam nada bicaranya. Ye Yan mendengar dengan jelas dari samping dan tidak bisa menahan cibiran sedikit. Jelas sekali. Xie Jing baru saja kembali ke Tiongkok dan sedang terburu-buru memakai sepatu kecilnya. Pikiran wanita tua ini sebenarnya tidak berpikiran sempit. Saya mengerti, saya akan kembali dan menanganinya sekarang. Xie Jing tidak berani menolak lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Pinjaman ini sangat penting, jika Anda tidak dapat menyelesaikannya hari ini, Anda harus menanggung konsekuensinya. Nyonya Xie berkata dengan dingin dan menutup telepon. Xie Jing menekan dahinya dengan sedikit kesal dan terdiam beberapa saat. Pergi ke Bank Baofeng, katanya. Di depan pintu bank, Xie Jing membuka pintu dan keluar dari mobil. Tunggu aku di mobil, perintahnya. Ye Yan tidak perlu mengikutinya. Dia bersandar di kursinya dan mempelajari pengetahuan medis dan keterampilan energi internal dalam ingatannya, yang cukup bermanfaat. Setelah menunggu hampir setengah jam, dia melihat arlojinya dan keluar dari mobil untuk mencari udara segar. Secara kebetulan, dua karyawan Bank Baofeng sedang merokok di sebelah saya. Wanita di sini hari ini sangat cantik, salah satu dari mereka berkata dengan keras. Yang lain menghisap rokoknya lama-lama. Jika Anda datang untuk menegosiasikan pinjaman, Fatih Qiu pasti akan membawanya ke ruang VIP untuk memanfaatkannya. Oh, ya, dia telah bermain-main dengan begitu banyak wanita hanya karena dia adalah presiden bank. Mata Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin. Ketika karyawan tersebut berada di tengah kalimat, dia tiba-tiba merasa kedinginan dan berbalik secara refleks. Saya hanya melihat sosok pria jangkung berjalan ke bank. Ada apa? Tanya temannya. Pria itu ragu-ragu, tidak ada. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya merasa seperti diselimuti aura pembunuh sekarang. Ye Yan masuk ke bank tanpa ekspresi. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Seorang pegawai bank berseragam datang. Ye Yan melirik sebentar dan mengunci lokasi area VIP. Tuan, urusan apa yang ingin Anda tangani? Seorang penjaga keamanan di sebelahnya sepertinya melihat sesuatu dan menghampiri dan bertanya. Mencari seseorang, Xie Jing dari Sis Pharmaceutical. Nada suara Ye Yan terdengar dingin. Wajah penjaga keamanan sedikit berubah. Terima kasih, Tuan Xie. Dia sedang mendiskusikan bisnis dengan Presiden Qiu. Anda tidak bisa pergi ke sana. Saat dia berbicara, tubuhnya secara tidak sadar menghalangi satu arah. Itu ruang VIP terbesar di sini. Ye Yan menyipitkan matanya sedikit dan berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penjaga keamanan masih ingin menghentikannya, tetapi pandangannya kabur, dan entah bagaimana Ye Yan berhasil melewatinya dan berjalan ke pintu ruang VIP. Di kamar prajurit bangsawan, Xie Jing duduk tegak, berusaha keras untuk menekan rasa jijik di matanya. Di seberangnya, seorang pria paruh baya gemuk, botak, tersenyum dengan mata menyipit, tapi mata kecilnya terus mengamati tubuhnya. Presiden Qiu, setelah berbicara sekian lama, apa masalah dengan pinjaman Xie? Xie Jing menahan keinginan untuk menuangkan teh ke kepalanya dan bertanya. Dia sudah lama berada di sini, dan Gubernur Qiu ini seperti melakukan tai chi. Dia hanya tidak mengatakan sesuatu yang berguna, dan dia selalu ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Gubernur Qiu memandang wanita cantik di depannya. Keserakahan muncul di matanya. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan posisinya untuk bermain dengan banyak wanita, tetapi dia tidak pernah sebaik Xie Jing. Xie Jing hampir ingin membanting meja. Presiden Qiu, 1 miliar adalah jumlah total pinjaman.
kami hanya membutuhkan 100 juta untuk tahap pertama. Bukankah Anda juga memilikinya? Tentu saja ada 100 juta. Bahkan 1 miliar tidak berarti apa-apa bagi kami di Bank Baofeng. Sedikit lelucon muncul di wajah Gubernur Qiu. Hanya saja keluarga Xie hanyalah keluarga kelas 3. Dan kamu tidak memenuhi syarat untuk meminjam uang sebanyak itu. Bab 100 Saya seorang laki-laki, kamu. Xie Jing sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Kerjasamanya akan ke tahap selanjutnya, tinggal menunggu pinjaman didapat, baru mendapatkan tanahnya. Saya kira dengan nama Ambro Group akan lebih mudah mendapatkan pinjaman, tapi siapa sangka hal seperti ini akan terjadi. Jelas Xie Kaidong selalu mengatakan bahwa pinjaman telah dinegosiasikan. Tapi, Presiden Qiu menatap Xie Jing, dengan api berkobar di dalam hatinya. Saya dapat membantu Tuan Xie memikirkan cara. Xie Jing merasa tidak nyaman menatapnya, tapi dia masih bisa tersenyum. Tolong beritahu saya. Senyuman menjijikkan muncul di bibir Gubernur Qiu. Itu tergantung pada sikap Tuan Xie. Dengan mengatakan itu, dia menopang tubuh gemuknya dan bergerak menuju Xie Jing. Pintu ruang VIP dibuka, situasi di dalam terlihat di mata Ye Yan. Xie Jing telah pindah ke sisi sofa kulit, dengan ekspresi wajahnya yang kesal sekaligus tidak marah. Gubernur Qiu memasang senyuman menjijikkan di wajahnya dan berusaha mendekat padanya. Jelas, Xie Jing pasti akan menderita jika dia terlambat. Gubernur Qiu tertegun sejenak, lalu mengumpat dengan marah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Ye Yan tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dia melangkah maju dan menendang dada Gubernur Qiu, membuatnya terbang menjauh. Tubuh gemuk Gubernur Qiu membentur meja di belakangnya seperti bola, lalu berguling ke tanah. Lalu, dia sempat menjerit. Xie Jing awalnya terkejut ketika dia melihat itu adalah Ye Yan. Dan kemudian dia menghela nafas lega. Lalu ekspresinya berubah. Sebelum dia bisa berkata apapun, Gubernur Qiu terbaring di tanah dan mengumpat kesakitan. Sial, siapa yang berani memukulku? Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini di ruang VIP. Tapi ini pertama kalinya dia diganggu dan dipukuli dengan kejam. Ye Yan tidak tertarik untuk memperkenalkan dirinya. Dia berbalik dan mengusir beberapa penjaga keamanan yang bergegas masuk untuk menangkapnya. Penjaga keamanan ini semuanya bertubuh besar dan bulat, tapi satu demi satu mereka berubah menjadi labu dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Setelah berurusan dengan mereka, Ye Yan Han berjalan menuju Gubernur Qiu lagi dengan senyuman di wajahnya. Tapi sesosok muncul di depannya. Baiklah Ye Yan. Jangan berkelahi lagi, Xie Jing menghentikannya. Ye Yan berhenti. Ye Yan, sampah terkenal itu? Gubernur Qiu menahan rasa sakit dan matanya merah. Dia sebenarnya dipukuli oleh seorang pengecut terkenal. Jika tersiar kabar, dia akan kehilangan muka. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke keluarga Xie. Kamu bahkan tidak bisa bermimpi untuk meminta pinjaman itu lagi. Gubernur Qiu menjadi marah dan berkata dengan kejam. Xie Jing tiba-tiba menjadi cemas. Xie tidak bisa hidup tanpa uang ini. Dia tidak banyak berpikir. Wajahnya menjadi gelap, dan dia memarahi, Ye Yan, kamu terlalu impulsif. Siapa yang memintamu untuk memukul seseorang? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Setidaknya dia akan membiarkan Gubernur Qiu lewat untuk menyelamatkan mukanya dan menghindari perselisihan total. Ini adalah idenya. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Gubernur Qiu tersenyum. Dia memegangi perutnya dan mendudukinya, dengan ekspresi dingin dan menghina di wajahnya. Apakah kamu mendengar itu? Seorang pengecut yang makan makanan lunak seharusnya terlihat seperti pengecut. Segera minta maaf dan aku mungkin bisa memaafkanmu. Tentu saja ini tidak mungkin.
Gubernur Qiu hanya ingin mempermalukan Ye Yan. Ye Yan menatap Xie Jing dalam-dalam. Pandangan itu membuat jantung Xie Jing berdetak kencang. Sangat mustahil untuk meminta maaf, Ye Yan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Xie Jing berkata dengan getir, jika kamu memukul seseorang, mereka akan memanggil polisi dan kamu akan ditangkap. Apakah kamu mengerti? Ye Yan mencibir dan melirik ke arah Gubernur Qiu. Panggil polisi. Oke, biarkan dia melaporkannya. Xie Jing sangat marah. Mengapa orang ini begitu bodoh? Tapi ekspresi Gubernur Qiu berubah. Dia tahu urusannya sendiri. Bagaimana jika dia benar-benar menelepon polisi dan membuat keributan besar serta melibatkan urusannya yang lain? Saya tidak ingin terlibat dalam tuntutan hukum karena pecundang seperti Anda. Saya tidak mampu kehilangan orang ini. Xie Jing menghela napas lega dan menatap tajam ke arah Ye Yan. Presiden Qiu, saya minta maaf atas sikap impulsif suami saya. Mengenai pinjaman keluarga Xie, dia masih ingin mencoba. Mau pinjaman? Oke. Saya akan menunggu Tuan Xie di ruang VIP restoran Wanfu besok malam. Gubernur Qiu tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Semua orang mengerti arti di balik kata-katanya. Setelah berbicara, dia menatap Ye Yan dengan tatapan mengejek. Xie Jing mengertakkan gigi, jangan melangkah terlalu jauh, Baofeng bukan satu-satunya bank di Dongling. Dia merasa malu hanya karena berpindah bank memerlukan pemeriksaan ulang, yang akan membuang banyak waktu. Gubernur Qiu tertawa terbahak-bahak, Xie Jing, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa tidak ada bank di Tanglin yang akan meminjamkan uang kepada keluarga Xie Anda. Apa? Xie Jing terkejut karena arti kata-katanya. Tidak mungkin, kenapa kamu tidak memberi kami pinjaman? Gubernur Qiu tersenyum dingin dan tidak berniat menjelaskan. Kalau begitu kamu baru saja berkata, Xie Jing tidak mempercayainya. Jika Anda tertarik, tentu saja saya akan menunjukkan caranya. Dia mengenal banyak teman yang meminjamkan uang, dan dia bisa menghasilkan banyak uang dengan memperkenalkan petugas polisi kepada mereka. Xie Jing merasa itu sangat konyol, tetapi dia juga tahu bahwa pihak lain tidak perlu berbohong kepadanya tentang hal semacam ini. Ayo pergi, dia mengepalkan tangannya, berkata pada Ye Yan, lalu bergegas pergi. Ye Yan, sebaliknya, memandang Gubernur Qiu dengan tatapan dingin dan mengikutinya. Gubernur Qiu memandang mereka dengan bangga, terutama punggung Xie Jing yang menggoda dan menjilat bibirnya. Sungguh mahakarya, hehe, sial, itu sangat menyakitkan bagiku. Di dalam mobil, Xie Jing mengerutkan kening. Kamu terlalu impulsif hari ini. Ye Yan mengemudikan mobil dan berkata dengan tenang, saya laki-laki. Xie Jing merasa sisa kata-katanya terhalang oleh kalimat ini. Dia mengerutkan bibirnya, dan entah kenapa, dia tidak marah seperti yang dia kira. Lagi pula, wanita mana yang tidak ingin suaminya marah padanya? Meski mereka hanya sepasang kekasih sebatas nama saja. Xie Jing tidak lagi bergumul dengan topik ini, tetapi berkata dengan sedikit kebingungan. Itulah yang dikatakan Presiden Qiu, mungkinkah seseorang benar-benar berusaha keras untuk menemukan keluarga Xie? Keluarga Xie hanyalah keluarga kelas 3, jadi upaya seperti itu layak dilakukan. Ye Yan sama sekali tidak terkejut. Wajar jika hak keagenan grup Ambro dijadikan sasaran oleh orang-orang tidak peduli seberapa besar hal itu. Xie Jing bersandar di sandaran dengan sakit kepala. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mengatakan itu, telepon berdering. Apa yang kamu lakukan? Mengapa Bank Baofeng masih menolak memberi kami pinjaman, dan mereka bahkan tidak siap untuk bernegosiasi kali ini? Suara marah Nyonya Xie datang dari telepon. Nenek, itu dia. Xie Jing ingin menjelaskan. Oke. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Segera kembali ke perusahaan.
Nyonya Xie memotongnya dengan seenaknya dan menutup telepon. Xie Jing mengepalkan telepon dengan marah. Yeyan memandangnya dan menghela napas dalam diam. Terima kasih wanita tua. Saya khawatir saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Bersambung.